hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia datang memelihara ciptaannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat Tuhan 25 April 2021 terambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah nats pembimbing pada pagi hari ini. Mari, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu di minggu pagi yang ceria ini. Kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu. Kami kembali ada di dalam rumah ibadah-Mu Tuhan. Semua ini karena kasih anugerah daripada Engkau yang sudah memberikan kami sukacita, sejahtera di dalam seminggu sepekan. Kami boleh melalui kehidupan kami, menjalani tugas-tugas pekerjaan kami dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Dan hari ini kami datang untuk memohon pengasihan daripada Tuhan sendiri. Kami sadar di dalam sepekan kehidupan kami banyak salah dan dosa yang kami lakukan melalui kata-kata, melalui perbuatan, terlebih-lebih tingkah laku kami yang tidak mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal, yang tidak dapat kami bayar. Dan biarlah hari ini Bapa, kami sadar dan kami mengerti dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap-Mu, memohon pertolongan dan pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Engkau menurunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua, dan boleh menerima kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau jaga, yang telah Engkau tebus, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Ini saya satukan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Di sini menyatakan begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru pada hari ini. Kita sambut. Ku bersuka cita Ini lakukan kita kata surah ini kan bersuka
Benar Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dan hari ini, jam ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman, kebenaran yang Engkau terus nyatakan di dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, urapi kami semua, baik hamba yang hina ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kemudian hamba di belakang salib, sehingga hanya kata-kata yang berasal dari Tuhan sendiri yang hamba sampaikan. Dan juga bagi jemaat semua yang ada di tempat ini, urapi mereka Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap langkah hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah Bapa melalui firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Jauhkan kuasa-kuasa yang jahat dari dalam ruangan ini, dan biarlah hari ini, jam ini Tuhan, kami hanya berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus sertai kami, tuntun kami dan topang kami, sehingga jam ini benar-benar menjadi yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berfirman, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan, membaca firman itu secara kembali saya undang Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk berdiri. Kita bergantian membaca dari Yohanes 10 ayat 1 hingga 11. Yohanes 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 kita akan bergantian, dan ayat yang ke-11 kita akan baca secara bersama-sama. Perikopnya tentang gembala yang baik. Saya akan membaca ayat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah pembawa domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah domba, ia berkata kepada mereka, dan domba-domba itu dinyalakan karena mereka mendengar suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Dia berkata kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 11 sama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Shalom semuanya. Kembali kita bertemu di minggu keempat ya. Kemarin Pak Pendeta Theo info ke saya ya. Memang saya sudah waktu itu sudah memberitahukan bahwa untuk gereja di Stija sebenarnya namanya Immanuel ya Pak ya. Immanuelnya itu M-nya 1 atau 2 sih Pak? 1. Waktu itu saya udah bikin, saya bilang ini M-nya 1 atau 2 ya. Yang ke 1 ya. Saya ingin sampaikan bahwa saya memang ada di bawah tanggung jawab untuk gereja ini. Jadi tadi saya sudah memberikan sedikit pengarahan bahwa nantinya ke depannya kita akan mudah-mudahan ya kita bisa bergereja. Tapi hari ini yang luar biasa, tadi saya dengarkan nyanyian yang dari Youth juga ya, bahwa kita anak muda ini harus kan bergembira, ya kan? Bergembira karena apa? Di dalam masa muda kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan duniawi kita. Ini yang sudah pernah saya sampaikan juga ketika adik-adik masuk di dalam Sekolah Tinggi Teologi Injili Jakarta. Berarti sudah ada satu pemikiran fokus kepada saya ini mau jadi apa kesananya, ya kan? Kalau kita mau masuk sekolah hukum, fakultas hukum, saya mau jadi misalnya mau jadi notaris, mau jadi pengacara, ya kan? Kalau saya masuk di sekolah kedokteran, saya mau jadi dokter. Kalau saya mau jadi teknik, saya mau jadi
insinyur atau apalah yang berbau. Tetapi kalau kita sendiri mengatakan saya mau masuk di sekolah teologi, berarti apa? Di masa datang kita mau jadi seperti apa? Dari sekarang, dari sinilah kalian dibentuk. Tidak mungkin orang yang mau masuk sekolah teologi itu seperti anak-anak muda yang lain yang rambutnya nanti dikuncir, ya lah, nanti dipotong di sini seret kayak gitu. Ada kan itu anak-anak muda sekarang yang dicukur di sini nanti dia seret. Itu kan nggak mungkin, ya kan? Pasti dari sini awal kalian sudah dibentuk bahwa saya akan menjadi apa? Nantinya kita akan menjadi seorang gembala yang nanti ketika kalian ditempatkan, ya kan? Ditempatkan itu menjadi panutan di sana. Panutan dalam hal apa? Banyak hal yang kita harus menjadi panutan. Tuhan bilang adalah Tuhan Yesus itu teladan yang sempurna. Teladani Tuhan Yesus. Itu yang harus juga kita lakukan di dalam. Nah, hari ini berbicara tentang gembala. Gembala yang baik. Kalau kita berbicara mungkin di tengah-tengah pendidikan kalian ini sudah sering didengar ya. Dan ada lagu dari Mazmur 23 ya. Apa? Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Itu kata-kata itu, lagu itu berbicara dengan firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, hari ini juga kalau kita mau pelajari kenapa Tuhan mengambil selalu di dalam itu gambarannya adalah dipakai Tuhan itu untuk memperlihatkan hubungan Tuhan Yesus dengan kita sebagai gembala dan domba. Ya, itu banyak hal dilihat di situ. Kenapa? Ketika kita melihat itu gembala dan domba itu sangat intim. Itulah yang Tuhan Yesus mau memperlihatkan kepada saudara dan saya, bahwa hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu sedemikian intimnya. Kalau kita pelajari bagaimana sih sebenarnya sifat domba itu, ya kan? Domba itu kalau orang bilang, kalau kita baca di sini itu kata jeleknya adalah itu bodoh ya. Dia nggak tahu tuh. Dia hanya mengikuti, domba itu hanya mengikuti gembalanya sendiri. Kemana dia digiring, dia ikut. Pernah nggak ngelihat ada domba akan balik lagi? Tiba-tiba kalau anjing kan dia ikut ke sana tuh. Nanti di belakang misalnya ada kita yang panggil, mau ke sini, akan dia balikkan, cucuk. Jadi padahal yang panggil yang dia iringi tuannya ada di sana. Tapi begitu ada orang yang dekat dengan dia panggil, dia akan balik lagi. Domba nggak bisa. Dia akan balik lagi ketika si gembalanya tarik balik lagi, plek bagi si domba akan ikut. Jadi kalau yang satu ikut teman-temannya lari nyemplung ke sana ke sungai di sana, semuanya ngikut nih. Itu domba. Dan domba itu sangat penakut. Domba itu benar-benar menakut. Jadi dia memerlukan seorang gembala yang menjadi penolong penuntun dia. Itulah yang diibaratkan Tuhan Yesus dengan kita nih semua. Kita ini kawanan dombanya yang perlu terus ada di bawah bimbingan dan tuntunan daripada sang gembala kita, Tuhan Yesus Kristus. Pernah nggak kalau kita lihat kalau seorang gembala itu berdirinya sebenarnya adanya di mana sih? Gembala yang baik, gembala kita adalah dia berjalan di depan kita. Karena dia akan apa? Menuntun kita. Dia tidak akan, Tuhan Yesus tidak akan berdiri di belakang kita. Tuhan ada di depan kita, yang selalu menuntun kita. Karena apa? Tuhan Yesus tahu kita ini manusia-manusia yang lemah. Kalau tidak dibimbing Tuhan Yesus, sebentar-sebentar ceroboh, sebentar-sebentar bablas. Padahal di sini sudah dibilang di sini, aku akan membimbing engkau kepada rumput yang hijau. Ketika kita mau dibimbing oleh sang gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, yang ada pada kita apa? Dia bilang di situ dia akan memberikan kita rumput yang hijau, air yang tenang. Berarti apa? Di dalam kehidupan kita, ketika kita mau mengikuti sang gembala itu, kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan mencukupkan saudara dan saya.
Sampai kalau kita lihat adalah sampai hari ini, kalau saudara-saudara ada begitu bisa hidup dengan penuh damai sejahtera sukacita di tempat ini, semua karena apa? Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara. Melalui siapa? Melalui siapa ya? Melalui Sekolah Tinggi Teologi Injil Jakarta. Kalian ada di sini, ya kan? Atas apa? Anugerah Tuhan. Tuhan yang memilih saudara-saudara ada di tempat ini. Dan melalui apa perantaranya? Ada ketua daripada Stija, ada dosen-dosen daripada Stija yang tetap ada mengikuti kalian, membimbing kalian terus ada di sini. Jadi itulah yang kita harus pikir, kenapa kita harus mengikuti sang gembala itu. Karena kita juga ditebus untuk apa? Untuk menjadi saksi bagi dia, mengabarkan Injil kebenaran. Yang paling kita harus ingat di dalam keluarga kita, dia begitu mengasihi kita, sang gembala itu. Di dalam kehidupan adik-adik sekalian, mungkin kita pernah sadar kita mengasihi kakak kita mengasihi ibu bapak kita, orang-orang terdekat kita. Ada yang dia buat, tapi ada satu yang tidak bisa kita buat. Kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, yang satu tidak bisa kita buat. Kalau Yesus bilang, akulah gembala yang baik, ya kan? Aku membimbing engkau ke arah yang benar. Tapi ada satu yang tidak bisa kita buat. Bisakah kita menghitung rambut kamu sendiri? Bisakah kita menghitung rambut daripada orang tua kita? Kita tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, aku mengetahui seberapa banyak rambut di kepalamu. Sehingga dia tahu kemana kita arah kita, kemana kita mau pergi. Itu Tuhan perlu tuntun terus. Kalau kita tidak, kita akan kebablasan, hidup di luar kendali daripada Tuhan Yesus. Hidup suka-suka kita, padahal kita sudah ditebus. Tetapi acap kali kita sering tidak melihat bahwa betapa besar kasih setia Tuhan. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Ya. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku? Dia bilang, akulah gembala, aku menuntun, aku memberi kamu air yang tenang, rumput yang hijau. Tetapi kalau kita bilang, kamu itu dikasihi Tuhan, kita anggap di dalam kehidupan kita, memang Tuhan harus mengasihi saya, orang dia yang lahirin saya, ya kan? Dia yang tebus kita. Tetapi sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita mengerti kita punya sang gembala di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Dia mengenal nama kita. Maria, Yohanes, ya kan? Dia mengenal. Tetapi kadang kalau waktu itu cerita di Maria Magdalena, dia tidak tahu, ya kan? Waktu dia sudah memasuki melihat kubur Yesus, dia tidak tahu. Karena apa? Dengan kecemasan dia, dengan kesedihannya dia kira yang ada di situ adalah penjaga makam. Tetapi Tuhan Yesus, begitu Tuhan Yesus menyebut dia Maria, baru dia bilang, ya Rabbi. Ya kan? Nah itulah Tuhan Yesus, dia mengerti saudara dan saya semua. Bukan hanya dia mengasihi, dia mengerti segalanya tentang kita. Bahkan rambut di kepala kita dia tahu jumlahnya. Berarti hidup kita sepenuhnya ada di tangan sang gembala itu. Jadi itu yang Tuhan mau. Kita hanya mau merasakan, mari Tuhan Yesus sudah mengasihi kamu, ayo ambil rangkulan Tuhan Yesus itu. Seringkali kalau secara manusia, kadang papa kita di rumah, ya, kalau bapak memeluk anak-anak kan, kalian pasti sudah dewasa, ngap kan, udah besar, ya kan? Atau ibu meluk anak yang laki-laki, mungkin dia juga bilang, ih ma, aku ini sudah gede loh, ya kan? Tetapi sebenarnya yang kalian harus mengerti, itulah keinginan orang tua. Ibu dan bapak sering ingin mendekap kita, ya kan? Tetapi anak-anaknya yang sering lari. Nah begitu pula dengan yang Tuhan Yesus mau. Sang gembala itu ingin mendekap kita, jadi kita jangan lari kemana-mana. Agar hidup kita apa? Agar hidup kita tidak malang melintang. Tuhan mau dekap kita, dia dekap kita dengan apa? Dengan firman kebenaran yang terus-terus diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga apa? Kita ada di dalam rangkulan Tuhan Yesus. Karena dia sedih. Apa kalau kita nyanyikan? Bisa nggak kita nyanyikan? Ada nggak di sini? Apa ini? Nggak ada, nggak ada. Ya kan? Kalau kita nyanyikan itu, kita bisa merasakan satu
dekapan yang luar biasa, satu janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita boleh mengerti apa makna daripada Tuhan adalah gembalaku. Ingat waktu Petrus ditanya sama Tuhan Yesus, ya kan? Yang dia sudah mengingkari, dia sudah ceritanya itu berdusta sama Tuhan Yesus kan? Apakah engkau mengenal dia? Ditanya dengan orang-orang situ kan? Aku tidak mengenal dia. 3 kali. Sampai kata Tuhan apa? Karena Tuhan Maha tahu, ayam berkokok baru kamu sadar kamu bohongi saya. Itulah dekatnya Tuhan Yesus, Sang Gembala kita. Dia mengetahui nama kita, Dia menjaga kita, Dia gembala yang baik. Apapun yang kalian lakukan, jangan berpikir Tuhan tidak tahu. Oh, saya nggak tahu, dosen saya kibulin juga nggak kenapa-napa. Ibu saya kibulin juga nggak kenapa-napa. Stop dulu, ada yang di atas lihat kita. Apa yang kita lakukan, ya? Jadi di dalam setiap langkah hidup kita, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, jalani. Jangan berpikir, jangan kamu takut. Kan ada lagu, jangan kamu takut, burung di udara dia pelihara. Sama, kita juga gak usah takut. Kalau hari ini mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kehidupan saudara, jalani, syukuri, berdoa sama Tuhan Yesus, minta kekuatan. Karena Dia gembala kita, Dia akan menuntun kita. Dia akan menyertai kita sampai kemana kau pergi. Sang Gembala akan terus. Kalau kita lihat di dalam cerita, mungkin sudah dikasih tahu sama dosen. Pada saat yang dulu, kalau kandang domba itu seperti apa sih? Tidak seperti sekarang kan, kandang domba itu wah kayaknya kalau kita lihat di perkebunan hebat, di pagar ya. Terus nanti ada pintunya, kalau dia dibuka sama si orangnya keluar, nanti tuntun lagi masuk lagi. Tetapi kalau kita lihat kandang domba yang dulu di zaman itu, ya kan, itu berbentuk di dalam gua. Dan dia cuma pintu satu, pintu guanya itu. Ketika domba-domba itu sudah diiring masuk ke dalam, sang gembala itu di mana? Sang gembala itu di depan pintu, jaga di situ, tidur di situ. Dia tidak mau domba-dombanya ini hilang. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari firman Tuhan itu ada 2 hal proteksi daripada Tuhan buat saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Yang pertama Tuhan bilang apa? Sebagai gembala Dia protek kita di pintu supaya tidak keluar. Yang kedua Dia bilang akulah gembala yang baik. Tadi Dia bilang di situ memberikan apa? Rumput yang hijau, air yang tenang. Jadi mau takut apa lagi kita? Ada 2 protek di sini. Dia menjaga pintu situ, Dia di sini gembala yang baik, memberikan segala yang kita perlukan. Hanya itu yang Tuhan mau kita apa? Kita bersedia ada di dalam pelukan kasih Kristus. Sehingga kita boleh merasakan kasih Kristus yang luar biasa. Ada firman Tuhan yang mengatakan, ada satu cerita seorang gembala, ya kan? Dia bawa 100 ekor domba, hilang 1. Apakah gembala itu pergi cari? Kalau kita lihat dari sini hanya cuma 1 itu aja, gue cari. Itu yang 99, kalau nanti itu 99 selamat. Kalau 99 itu keluar lagi lari kemana? Lebih berabe, ya kan? Tapi Tuhan tidak begitu. Dia bilang apa? Cari yang 1 itu sampai ketemu. Itu juga ceritanya kalau kita lihat dengan Petrus. Petrus juga kan begitu. Begitu Tuhan Yesus bangkit, yang dia cari siapa duluan? Petrus duluan yang dia cari. Makanya itu dia bilang begini, Petrus, apa yang bisa aku buat? Kata Petrus ya, gembalakanlah dombaku sampai 3 kali. Dia bilang, walaupun mungkin ada kekecewaan daripada Petrus karena dia percaya bahwa Tuhan tidak mengerti dia, iya kan? Tapi tetap kalimat yang sama Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Itu juga yang diberikan kepada saudara dan saya, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi sebelum kita menggembalakan domba-domba yang lain, kita lebih dulu digembalakan oleh Sang Gembala itu. Makanya dia bilang kita harus hadir di dalam pelukan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat begini, kita tidak perlu khawatir. Tetap kita berhikmat, seperti tadi yang saya bilang, kita tetap hidup di dalam berhikmat. Tuhan bilang, aku berikan hikmat kepada engkau. Supaya apa? Kita menjalani hidup kita ini dengan sungguh-sungguh. Kita boleh lihat beberapa waktu yang lalu bom, ya, ada terjadi di sini. Belum lama lagi kita lihat juga ada
gempa bumi di NTT. Malah petaka sering Marabaya silih berganti. Bahkan terakhir kemarin kita lihat ada kapal Nanggala atau apa, kapal selam tenggelam. Ada 53 awak di sana. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Walaupun memang virus pandemi ini masih berlangsung di negara kita. Karena apa? Tuhan bilang, akulah gembala yang baik, yang selalu menuntun kamu, yang selalu hadir di setiap langkah hidupmu. Asal apa? Kita mau tahu, kita mau setia, kita mau bersandar, kita mau menerima pelukan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan bilang, Dia akan memberikan kita air yang tenang. Berarti apa? Dia akan memberikan hidup yang penuh damai sukacita. Kalau kita lihat dari sini, kehidupan itu ada berapa? Sebenarnya ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah kehidupan tentang tumbuh-tumbuhan. Tuhan memberi itu tumbuhan-tumbuhan itu hidup. Kemudian ada perkembangan kehidupan untuk binatang, ya. Kemudian ada kehidupan untuk kita manusia. Tetapi ada janji Tuhan. Yang keempat adalah apa? Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal apa di sana? Tuhan bilang tidak ada tangis, semuanya ada sukacita. Itu yang Tuhan mau. Dia menuntun kita untuk apa? Memberikan kehidupan yang kekal di ujung, di akhir kehidupan kita. Sehingga biarlah kita selalu setia, mau dituntun oleh Sang Gembala yang baik. Tuhan bilang hanya ada apa? Sang Gembala itu yang kita perlu dari pembacaan Injil sebelumnya, ya kan? Itu yang dia perlu itu katapel, ya. Katapel ada 3. Saya nggak tahu kalian pelajari apa tidak. Kemudian tongkat, ada gada. Tetapi yang kita lihat yang dipakai sekarang ini oleh Tuhan Yesus adalah tongkat dan gada. Tongkat itu Sang Gembala pakai buat apa yang bengkok lehernya? Kalau si gembalanya jatuh, dia tinggal tarik begini pakai cot gitu ya. Kalau gadanya itu dipakai buat apa? Kalau ada binatang buas yang mengganggu, itu dipakai pukul. Nah itu juga berlaku buat saudara dan saya. Tapi bukan berarti kita mau dipukul geblek, enggak. Tuh Tuhan Yesus yang sudah dipukul di kayu salib waktu itu, ya kan? Tuhan yang mau, Tuhan akan tarik kita ketika kita sudah ditebus. Dia lari-lari jalan sini, jalan sana, buat dosa. Tuhan dengan setianya Dia akan menarik kita anak-anaknya. Ayo kembali kepada Aku. Kalau ada orang-orang jahat yang mungkin akan mengganggu kita, Tuhan juga akan halau semua orang-orang yang jahat yang akan mengganggu kita. Saudara percaya kalau negara ini bisa ada, bisa selamat sampai saat ini adalah apa? Karena doa-doa dari anak-anak Tuhan yang selalu dengan sungguh-sungguh minta tolong belas kasihan Tuhan untuk negara dan bangsa kita. Itulah artinya kita merasakan bahwa kita punya gembala yang agung di sana. Tetapi yang dimaksud dari pembacaan ini, siapa yang perampok-perampok itu yang Tuhan maksud ini, yang perampok-perampok yang datang, yang tidak lewat maksudnya tidak lewat pintu keselamatan yang Tuhan berikan. Perampok-perampok itu adalah orang-orang Farisi. Kalau kita pelajari itu, setiap di mana Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pasti ada setan-setan kecil, setan-setan jalan itu ya, selalu ada menghampiri jemaat di sana. Untuk apa? Supaya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengatakan iya, mereka bicara soal ketaatan, hukum, begini-begini, segala macam. Tetapi apakah mereka melakukan? Mereka tidak melakukan. Mereka hanya apa? Menaruh beban yang luar biasa di orang-orang mereka, supaya orang-orang mereka takut akan Tuhan, ya kan? Tetapi Tuhan bilang kepadaku, coba lihat di Matius berapa yang Dia bilang begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena apa? Aku akan memberikan kelegaan. Luar biasa ayat ini. Jadi kalau kita mau menjadi domba-domba yang baik, mari sambut Sang Gembala ini. Karena Dia bilang apa? Aku akan berdiri di depan pintu. Aku akan menjaga kamu. Bahkan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti kehidupan hari yang tidak kita rasakan lagi susah seperti apa. Ketika kita susah, Tuhan bukan menjauhkan kita dari masalah, tidak. Tuhan tetap ada, hadir. Selama kita hidup, masalah itu pasti ada. Tetapi janji Tuhan, di tengah-tengah masalah itu Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan
kita. Supaya apa? Ketika kita ada masalah kita tahu, oh iya ada Tuhan. Jangan kalau ada masalah kita bilang gua kuat, gua anak orang kaya, gua bisa kok. Ya kan? Kekuatan kita sendiri yang kita tonjolkan, kita lupa ada Tuhan kita di sana. Jadi yang Tuhan mau dalam setiap perkara, dalam setiap masalah, andalkan Sang Gembala kita. Dan yang Dia mau kita hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Menyatakan apa? Kebenaran. Di dalam kita melakukan kebenaran, bagaimana kita melakukan kebenaran itu dengan benar? Ketika hidup kita ada di dalam kerendahan hati. Karena ketika kita ada hidup di dalam kerendahan hati, kita mau menerima teguran, masukan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan kerendahan hati. Kita bisa membuka diri kita. Iya Tuhan, rubah aku, bentuk aku seturut dengan apa yang Kamu mau, apa yang Tuhan mau. Sehingga apa? Saya mengerti, saya sadar bahwa ada Gembala yang agung menuntun saya di setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kami sadar bahwa Engkau memperlakukan kami dan mengenal kami semua secara pribadi lepas pribadi. Engkau begitu mengasihi kami. Karena kami tahu bahwa tidak semua orang, bahkan kami juga mungkin Tuhan tidak mengerti, tidak mengetahui akan kasih Tuhan. Sehingga kami tidak menyadari dampak daripada kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh tetap fokus kepada Engkau, menikmati kasih Tuhan, dan menikmati merasakan kami adalah domba-domba-Mu, dan Engkau adalah gembala kami yang agung. Biarlah di dalam setiap langkah hidup kami boleh sadar Tuhan bahwa kasih Tuhan yang memperlakukan kami secara pribadi. Sehingga di dalam setiap langkah hidup kami juga boleh menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami mau menjadi saksi-saksi Kristus di mana Tuhan Yesus tempatkan kami untuk bersaksi. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Dan biarlah kami percaya Roh Kudus-Mu sendiri yang terus ada mendampingi kami. Seperti Engkau mendampingi Petrus. Engkau mencari Petrus ketika dia dalam masalah, ketika dia jatuh di dalam dosa. Ketika kami juga mengalami kelemahan tubuh, Tuhan angkat kami dengan tangan kasih-Mu dan tuntun kami agar hidup kami seturut dengan kehendak firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sehingga Roh Kudus memampukan kami untuk melalui langkah hidup kami hari lepas hari bersama dengan firman-Mu. Dan kami boleh mengerti, kami mempunyai gembala yang agung yang setiap saat menuntun kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik imani semua doa-doa ini. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar dan kami mengerti apa yang Tuhan mau berbicara kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi domba-domba yang Tuhan inginkan kami lakukan. Karena kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bawa di dalam doa khususnya untuk majelis tinggi dari IKSI ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih kehidupan masyarakat, kehidupan dari Bapak Frans Ansangai dan keluarga. Biarlah tangan kasih Tuhan terus ada menyertai, memelihara dan menjaganya, sehingga dengan kasih yang daripada Tuhan dia juga boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk sinode daripada Gereja Kristen Setia Indonesia dengan semua pengurusnya. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan sendiri boleh ada menyertai masing-masing pengurus di tempat ini Bapak, sehingga mereka boleh menjalankan tugas di wilayah sinode mereka dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka berkat yang cukup untuk mereka melewati hari-hari mereka. Berdoa juga untuk Bapak Ketua Majelis kami, Bapak Pendeta Marcio, yang masih mengalami kelemahan tubuh. Tuhan
Sertai Tuhan beri kekuatan sehingga dia boleh menerima pemulihan yang daripada Tuhan sendiri. Berkati juga seluruh BPW yang ada di Gereja Kristen Setia Indonesia ini Bapak, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan semua keperluan mereka dan keluarga mereka. Kami juga bawa di dalam doa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman khususnya. Biarlah Tuhan di dalam setiap langkah hidup pelayanan mereka Tuhan sertai, Tuhan bimbing, dan Tuhan beri mereka kekuatan ekstra untuk dengan sungguh-sungguh boleh mengabarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi-saksimu di dalam setiap langkah hidup mereka. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur mereka boleh disembuhkan ketika mereka percaya bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa khususnya untuk adik-adik mahasiswa dari Stija, baik yang ada di Cibubur maupun yang ada di Kerja Bakti. Tuhan, Engkau mengetahui sedalam-dalamnya apa yang mereka perlukan. Ketika mereka jauh dari rantau orang tua, mereka ada di sini. Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya dan mara penyakit bawah, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh boleh belajar di tempat ini, dan kuasa daripada Tuhan sendiri, kasih daripada Tuhan sendiri terus ada membungkus mereka sehingga mereka boleh benar-benar menjalani pendidikan mereka dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati juga semua dosen-dosen yang mengajar ataupun mereka-mereka yang ikut ambil bagian di dalam sekolah tinggi teologi ini. Rahmat dan belas kasihan Tuhan turun atas mereka sehingga kehadiran Stija di bumi pertiwi ini benar-benar membawa harum, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, dan para aparatnya. Biarlah Tuhan sendiri memberikan hikmat yang daripadamu, sehingga mereka melakukan seluruh pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga tercipta negara kesatuan Republik Indonesia ini yang penuh damai dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepekan ke depan. Biarlah Tuhan yang beracara, Roh Kudus-Mu hadir, tuntun kami, topang kami Bapa, karena Engkaulah gembala kami yang setia, gembala agung kami. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu juga yang selalu memampukan kami menjadi domba-domba yang taat, domba-domba yang setia terhadap kehendak daripada Engkau sendiri di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan di lingkungan kami ini, tetangga-tetangga kami, biarlah mereka dengan sukacita mau menerima kehadiran kami, dan kami percaya kehadiran kami di sini boleh membawa dampak yang luar biasa bagi keamanan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Doa yang kurang sempurna ini akan Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, akan lepaskanlah kami dari banyak jahat, karena Tuhan mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengendapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima